Sobat, obrolan buat anak Tuhan. Nah, sekarang ya aku bacain kurang lebihnya ya. Sekalian bertanya ya. Golongan darah A itu, oh ya, lagi ada kisah. Sebelum saya baca itu, ada kisah yang menarik ini ya. Ini sekarang kita ada di dalam hubungan, coba ya. Nanti dikonfirmasi. Jadi ada kisah Putri Duyung. Putri Duyung yang jatuh cinta dengan seorang pangeran. Pernah dengar kisah ini? Ariel loh. Hah? Disney Iya, Ariel. kayak film Disney gitu. Duyung. Ya. Nah, terus ada dibuatin komik yang tentang golongan darah gitu ya kan. Jadi ya, misalnya Putri Duyungnya ini suka kan sama cowok pangeran, ini manusia, dia Putri Duyung. Kalau orang golongan darah A, dia akan datang ke penyihir untuk mengubah dirinya menjadi manusia gitu. Jadi intinya dia akan berusaha melakukan apapun supaya bisa bersama dengan pangeran. Bahkan dia mengorbankan suaranya supaya aku bisa bersama dengan pangeran. Benar begitu, Tiffany? Bella? Bucin. Itu bucin. Kalau dulu iya, enggak ya. Kalau dulu ya, sekarang enggak lah, ngapain juga kan. Oh gitu ya. Ya. Apalagi menukar ya kayak gitu ya. Oke, enggak ya. Terus kemudian ya, ada golongan darah B kayak gitu ya. Jika Putri Duyung ini dibilang, kalau Putri Duyungnya golongan darah B, dia akan minta penyihir untuk merubah pangerannya yang menjadi Putri Duyung. Jadi dia tidak akan rela untuk mengorbankan diri kayak gitu ya kan. Lebih baik dia aja. Pangeran kamu aja yang jadi Putri Duyung gitu. Gimana tuh? Jadi kesannya memaksakan kehendak nih. Ini in relationship. Kayaknya bener deh. Mungkin. Soalnya mikirnya lama. Karena mau nolak tuh juga nggak bisa gitu. Gitu ya. Ya mungkin aja. Ya. Aku cinta tapi nggak siap nggak mau juga ditukerin sama suaraku. Ya udah dia aja kayak gitu. Dia kan nggak butuh tuker apa-apa ya. Nggak kekurangan apa-apa gitu kan. Iya kayak gitu. Pangeran soalnya ya. Iya. Nanti jadi Putri Duyung juga jadi anaknya ini Raja Duyung. Lebih ikut aku kan. Kemudian kalau golongan darah O ya. Jika Putri Duyung itu golongan darah O, dia akan melakukan transaksi yang harus mengorbankan dirinya. Dia akan begini. Udahlah, datang ke penyihir, tapi at the end penyihir kan harus tukarin suara. Udah gila ya, tuker sama suara gue, capek deh. Emang cowok cuma satu kayak gitu ya di dunia kayak gitu. Yaudah aku cari cowok yang lain aja kayak gitu. Benar seperti itu. Oh enggak, berarti siap berkorban ini. Aku yang suka iya. Wah, luar biasa. Kayaknya ketukar deh ini golongan darahnya. Dari tadi. Iya, kayaknya alasan Ketukar nih kayaknya nih. Kayaknya ketukar memang ya. Mungkin cek golongan darah ulang aja kali. Mungkin tasnya salah gitu kan. Iya. Ya sebelum nanti kalau butuh donor darah bisa salah gitu. Oke. Nah ini yang paling menarik, memang golongan darah AB ini unik sekali ya. Jadi dia bahkan di dalam ini in relationship nih. Kalau misalnya ya Putri Duyung itu adalah golongan darah AB, dia akan mencari cara, ya kan? Misalnya nggak mau nih, dia nggak mau juga ditukar sama suaranya. Terus pangeran juga tetap manusia kayak gitu. Ya udah, dia akan membuat ini, jadi di sini ada gambar laptop, ya kan? Ada gambar chatting-chattingan di air. Ya udah, kalau memang nggak bisa itu, aku akan cari cara lain, cara yang tidak pernah ada akan kubuat menjadi ada kayak gitu supaya bisa tetap in relationship. Cocok. Caranya unik sekali kayak gitu. Gimana gimana? Gimana caranya laptop di air? Ya nggak tahu, mungkin itu teknologi terbaru ya. Iya. Suka-sukatan pakai botol nih. Iya kan, secara kan kamu suka ini apa? Memikirkan sesuatu yang kreatif ya kan, berani tampil beda gitu ya kan. Nah terus ya, oke sekarang nih aku mau bacain sekilas kayak gitu ya. Jadi kalau golongan darah A ya kan terkenal orangnya sangat terorganisir, ya kan, rapi ya. Kelemahannya tuh dia mudah baperan kayak gitu ya kan, cepat stres kayak gitu ya.
dan lain sebagainya. Kira-kira ya Tiffany, misalnya di dalam kamu kenal misalnya ada penelitian darah A seperti ini, tapi kira-kira di dalam kehidupanmu kayak gitu, apakah kamu ada mengalami perubahan kayak gitu sepanjang misalnya kan kita sudah mengenal Tuhan ya kayak gitu, pasti sudah mengalami perubahan. Kira-kira ada nggak ya? Ini aku bacain kelemahannya. Keras kepala, ya kan? Pemalu, stres, ya mudah tertekan orangnya, suka menarik diri gitu ya kan, mudah kompromi ya terhadap segala sesuatu kayak gitu ya. Kalau golongan darah A, nah itu gimana kira-kira semenjak kamu mengenal Tuhan ya kan, sudah jadi anak Tuhan selama ini kira-kira apakah ada perubahan-perubahan gitu? Yang aku tahu sih golongan darah A itu biasanya perfeksionis. Oh iya. Kalau nggak salah ya itu juga ya. Karena kan terorganisir, rapi dan lain sebagainya. Dulu aku kayak gitu. Dulu ya waktu zaman kuliah. Jadi dulu pernah aku mantan perfeksionis. Mantan perfeksionis ya. Nah akhirnya aku jadi waktu kuliah aku sempat perfeksionis kayak gitu. Jadi tugasku tuh harus bagus dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman sekelompok yang mereka cuek kayak gitu. Ya sudahlah pokoknya hasilnya gitulah gitu. Padahal aku tahu tuh tugasnya tuh susah dan harus mikir. Tapi kelompokku adalah orang-orang yang nggak suka mikir. Jadi aku yang mikir sendiri kayak gitu. Dan hasilnya itu harus bagus kayak gitu waktu itu dulu. Tapi akhirnya aku yang stres kayak gitu. Sampai aku tuh pernah satu titik aku tuh dalam pikiranku aku tuh merendahkan mereka. Jadi aku merendahkan teman kelompokku. Aku menganggap mereka tuh orang-orang yang bodoh. Gitu. Mereka tuh orang-orang yang gak bisa gitu, karena mereka tuh gak bisa diajak mikir kayak gitu. Aku saking keselnya. Tapi aku tahu di situ, dan aku waktu itu juga kenal Tuhan ya, misalnya aku sudah kenal Tuhan dan sebagainya. Dan aku tahu itu hal yang salah. Karena aku gak boleh kayak gitu. Maksudnya aku sampai merendahkan orang, menganggap orang itu bodoh gitu. Nah saat itu aku gak terlalu perfeksionis gitu lah maksudnya. Ya kalau memang kamu bisanya kerjanya cuma segini ya udah anggaplah itu yang terbaik dari apa yang kamu bisa. Gitu. Jadi nggak terlalu menuntut yang gimana-gimana gitu. Perubahan yang luar biasa, jadi tidak menuntut, tidak tidak mudah stres lagi gitu ya. Lebih bisa menerima kelemahan orang lain juga ya. Oke ya, luar biasa. Memang kalau di dalam Tuhan itu harus mengalami perubahan. Sekarang ini golongan darah O, ya kan? Golongan darah O ini tapi kayaknya kebalik tadi. Ini saya bacakan ya, maksudnya O tuh orangnya optimis ya kan. Ini ada orangnya tuh tidak peka, golongan darah O itu ya. Kemudian insecure kayak gitu ya, jealous, ini yang negatif-negatif aja, yang positifnya nggak usah disebutin lah ya. Tidak tepat waktu orangnya kayak gitu ya. Terus bahkan ini aku sudah pakai bahasa yang halus nih. Biasanya tuh kejam, tegas kayak gitu, arogan kayak gitu ya. Luar biasa ini golongan darah O. Nah kira-kira Chehana dari golongan darah yang aku sebutkan kayak gitu, dari setiap keminusan yang ada kayak gitu, tenang, plusnya kita banyak kok ya. Cuma nggak disebutin aja. Iya nggak disebutin, nanti baca sendiri ya guys, nanti tak kasih ini ya, webnya di bawah kayak gitu ya. Jadi kira-kira yang Chehana banget tuh yang mana Jeng? Yang ini sih apa namanya, kalau dalam hal maksudnya banyak orang itu memang yang nggak peka, iya memang, karena aku lebih ke arah cuek sih. Terus kalau insecure memang iya, kalau jealous tadi enggak ya, tadi enggak. Terus apa yang kasar itu enggak juga. Oke, dan kira-kira kalau arogan itu ya. Oke, ya. Dan maksudnya dari setiap minus yang sudah diubahkan sama Tuhan pasti ada dong ya kan kayak gitu. Walaupun sekarang mungkin ada yang berproses ya. Oh iya, itu yang nggak pekanya itu. Oh yang nggak pekanya kayak gitu. Ya, gimana? Yang dulunya aku cuek banget, terus ini kan maksudnya kalau di dalam Tuhan kan kayak harus memperhatikan ini ya, maksudnya orang lain kayak gitu kan. Nah itu ya ada gerundelnya sedikit, tapi ya puji Tuhan masih bisa diubahkan sedikit. Oh gitu ya, apalagi kita harus menjangkau jiwa. Nah itu, gitu ya. itu effort banget aku di sana. Mendekatkan diri kayak gitu ya. Betul. Ya, jadi sudah tidak self center lagi lah ya. gitu ya, maksudnya terkait dengan diri sendiri gitu ya.
Kemudian golongan darah B, ini golongan darah B ini golongan paling kasihan ini. Ayo, Gaby, nanti kamu klarifikasi di sini ya. Kayak gitu ya. Ini, ya aku bacain. Dia orangnya selfish, kayak gitu ya. Uncooperative, unforgiving, kayak gitu ya. Waduh, susah sekali ya. Un banget ini. Iya, irresponsible, kayak gitu. Kayak itulah minusnya yang kurang lebih ya. Jadi kurang bisa bekerja sama. Kemudian pengingat kesalahan orang lain, kayak gitu ya. Unforgiving kan? Unforgiving kayak gitu. Dan irresponsible ya. Kemudian dari setiap hal yang tadi ya, yang dikatakan ya, suka nabrak aturan juga gitu ya. Kan tapi tadi sudah diklarifikasi. Jadi nggak kayak gitu guys, gitu ya. Iya. Nah gimana nih Gap kayak gitu? Kamu setuju ada nggak? Maksudnya dari setiap minus ini yang ternyata dimiliki dulunya tapi pas mengenal Tuhan itu diubahkan. Aku sempat ketawa-tawa ya. Banyak banget an-annya tuh banyak banget gitu kan. Tenang, ini kan tadi tidak terbukti berdasarkan kita ini. Ini penelitinya neliti siapa sih? Gak tahu ya, ini aku juga dapat dari penelitian. Atau cuman orang Taiwan aja ya? Kan tadi susah tadi. Di Jepang kayak gitu. Tadi kan dibilang Taiwan itu karena susah untuk dijangkau, Oh, jadi Taiwan. Susah ditundukkan. nah susah ditunduk. Mungkin basic gitu. Nanti kamu cari temen Nanti aku gitu. Terus klarifikasi ini tidak tenang. Positifnya banyak guys kayak gitu, aktif orangnya. Kemudian cheerful. Nah, kreatif, relax kayak gitu, outgoing, strong kayak gitu, flexible, adventure. tapi minusnya lebih nyesek kayak. Terus saya sebut sampai aku sebutin nih positifnya tadi kakak sebutin. Ya, gimana? Mungkin kalau dari sisi aku punya dari itu masalah kayak bertanggung jawab itu mungkin itu masalah pembentukan juga sih ya, dari lingkungan, dari keluarga atau mungkin lingkungan sekitar. Karena orang tuaku itu orangnya sangat taat aturan gitu. Jadi aku pun juga diajar untuk taat aturan, bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan menyelesaikan tugas ya aku selesai tepat waktu atau sebelum deadline bahkan. Dan itu juga yang bikin stres karena kalau belum selesai dari deadline gitu kan. Terus masalah yang unforgiving. Ya, unforgiving itu ya ada sih. Itu bener sih kayaknya ya. Mudah Bener gitu, sih. gitu. Tapi semenjak kenal Tuhan. Mungkin karena pengingat yang baik gitu ya. Jadi pengingat yang baik, jadi sampai yang kesalahan itu juga diingat gitu. Ini luar biasa. Ini sedikit memuji diri sendiri juga. Ingat ya, hati-hati guys kayak gitu ya. Gaby pengingat yang baik kayak gitu. Jangan sampai kalau dia lupa-lupa ya. Kalau dia sampai lupa-lupa kita ini protes, kita demo rame-rame kalau dia sampai lupa. Apa? Wah iya tuh. Bahkan yang lalu-lalu Catat kan di tiap hari. Dulu jam segini tanggal segini. Bahaya kayak gitu. Nanti kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Diingat. Ya itu mungkin apa ya, kalau sampai sekarang sih masih ingat ya, pasti masih ingat, cuman tidak mempermasalahkan kayak gitu sih. Kalau misalkan masih ingat ya gimana ya caranya menghapus memori otak atau gimana gitu kan. Jadi ya masih ingat tuh pasti gitu, tapi ya tidak mempermasalahkan dan gak usah ungkit-ungkit kesalahan yang lama gitu. Apa ya, kayaknya cuma itu tadi yang ku ingat ya. Oh iya. Ini tadi. Karena itu yang paling gitu kan. Oh gitu ya. Karena aku bacanya dengan sangat ini ya, dengan Nadanya dramatis gitu kan. nadanya dramatis gitu ya. Nadanya itu dengan penekanan. Itu jangan tertuduh guys. Itu karena memang host harus begitu sudah. Ya. Oke, selanjutnya golongan darah AB. Nah, itu orangnya terkenal sangat misterius kayak gitu ya kan. Iya, itu sesuatu yang, dan bahkan golongan darahnya kan juga paling jarang ditemui. Bahkan dalam satu komplotan pergaulan kita Komplotan. golongan darah AB ya. 10%. 10% ya, yang paling sedikit memang. Oke ya. Ini aku
banyak. Oke. Forgetful, kemudian complicated, kemudian indecisive yang tadi, Oh iya. ya, kemudian eccentric. Aku nggak tahu eccentric ini bisa positif bisa negatif ya. Ada beda ya. Irresponsible, Hmm. ya, irresponsible. Selanjutnya impatient, pemalu kayak gitu ya. Nah, kira-kira dari setiap minus-minus kayak gitu yang sudah aku sebutkan, mungkin kalau kamu lihat juga nggak apa-apa ya. Hmm. Kira-kira yang sudah maksudnya diubahkan kayak gitu semenjak kamu kenal Tuhan, kayak gitu semenjak kamu ya maksudnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan maksudnya itu berubah di dalam hidupmu. Mungkin lebih ke ini ya, yang tadi ya, yang impatient tuh ya. Oke. Ya dulu itu sebelum kenal sama Tuhan tuh, ya itu karena punya apa ya, jadi kayak punya pemikiran sendiri. Kadang-kadang pun ya kalau di organisasi di kuliah, kadang-kadang kalau ada yang nggak cocok itu ya gampang marah. Maksudnya kayak kurang sabar gitu loh, maksudnya senang debat, senang debatin orang gitu. Maksudnya kalau ini nggak cocok gini-gini ini alasannya apa. Jadi akhirnya itu yang kadang-kadang bikin nggak apa, jadi nggak sabaran tuh. Kayak kamu kok kayak gini sih, gini. Tapi ya mungkin setelah di organisasi terus kan ketemu banyak orang, terus juga kenal sama Tuhan ya apa caranya untuk lebih sabar dan maksudnya jaga perasaan orang ya. Maksudnya kalau kita ngomong kan kadang-kadang apa terlalu tajam atau terlalu kritik itu kan kadang-kadang juga bisa nyakitin. Jadi ya mungkin lebih itu sih, jadi kayak lebih sabar untuk lebih lambat untuk apa marah dan untuk berkata-kata ya, mikir dulu gitu. Iya, lebih lambat untuk Ya. berkata-kata, tetapi memasang telinga yang Iya itu ya, lebar gitu. iya itu. Di Kolose kalau nggak salah ya. Ya itu yang sabar memang. Ya, oke ya. Berarti ya kesimpulannya bahwa ya saya bacain ayat aja ya. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, kayak gitu ya kan. Bahkan ada di beberapa terjemahan itu yang bagus ya. Jadi siapa, ini perjanjian yang versi mudah dibaca, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu dijadikan baru, kayak gitu ya kan. Jadi tadi kita udah baca dan kita udah bermain game kayak gitu tentang golongan darah, kayak gitu penelitian yang ada kayak gitu ya kan. Tapi ternyata tidak semua itu terbukti ya kan. Jadi kadang karakter kita bisa dibentuk oleh karena lingkungan sekitar kita, bagaimana kita tumbuh di keluarga yang seperti apa dan akhirnya kita punya karakter yang seperti itu kayak gitu. Dan juga jangan sampai kita berpikir kayak gitu ya, wah golongan darah apa, oh ini terkena telatan ini orangnya kayak gitu ya kan. Dan itu menjadi tamengnya kita kalau kita telat kayak gitu. Ini memang aku tuh telatan orangnya kayak gitu. Oh aku memang telatan kayak gitu. Misalnya golongan darah B suka apa, tapi ini suka yang paling terkenal tuh kan ini, kecuali Gaby deh. Suka tidak taat aturan kayak gitu ya kan. Memang aku sebegini, golongan darahnya tuh begini, penelitiannya tuh begini ya. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan, di dalam Tuhan kayak gitu, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita memakai alasan tameng setiap kelemahan kita kayak gitu dengan alasannya golongan darah tadi. Toh ternyata tidak terbukti juga guys kayak gitu ya. Tidak terbukti 100% itu benar dan itu tidak bisa menjadi tamengnya kita ya. Jadi kalau sudah di dalam Kristus, segala sesuatu bahkan kelemahan-kelemahan kita itu sudah diubahkan dan akan berproses terus-menerus kayak gitu. Akan menjadi lebih baik, serupa dan segambar dengan Kristus lama-lama. Kan kita mengalami proses pengudusan, dimurnikan, serupa dengan Kristus kayak gitu ya. Bahkan Rasul Paulus, Rasul Petrus ketika mereka dulu belum bertobat, Paulus yang orangnya sombong kayak gitu. Petrus yang orangnya mudah emosi kayak gitu ya. Maksudnya berapi-api, tapi semenjak diubahkan dengan Tuhan, mereka menjadi orang yang rendah hati, orang yang bisa berapi-apinya buat Kristus, bukan
berapi-api karena ada masalah menjadi orang yang paling vokal dan langsung menyerang gitu, enggak kayak gitu. Jadi segala sesuatu di dalam Kristus pasti bisa diubahkan ya. Jadi pesannya di sini jangan sampai memakai alasan golongan darah dengan kelemahan dan juga kelebihan, bahkan kelebihan pun juga kayak gitu ya. Kita di dalam Kristus harus diubahkan, jadi orang yang rendah hati dan lain sebagainya ya. Sabar kayak gitu, kemudian confidence kayak gitu karena kita sudah bersama Kristus ya. Kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat dan besar ya. Oke, kalau gitu thank you buat Topper, Chehana, Tiffany dan juga Gaby yang sudah hadir pada saat hari ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalau misalnya kalian suka ya dengan podcast kita pada hari ini, bisa bantu untuk komen dan juga mungkin ada ide-ide kreatif yang lainnya, mungkin bisa membantu ya, komen di kita kayak gitu di YouTube-nya kita, dan jangan lupa di like Dan subscribe. di Komen. dan di Share. kalau gitu sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you and God bless you. Bye.